konteks sosiokultural. Masing-masing budaya itu memiliki keunikan, kekhasannya yang perlu kita pahami. Termasuk kondisi seseorang ya, kondisi orang tua atau orang sepuh. Orang tua bisa bermakna orang tua kita, juga bermakna orang yang memang sudah tua, terutama umurnya di atas kita. Kondisi pribadi ini perlu kita cermati, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan beliau, dengan kondisi khusus, dengan kultur budaya khusus itu, kita bisa menyesuaikan. Termasuk ketika mau memberi masukan kepada beliau ini, kita bisa memulai dari memperhatikan tema apa yang beliau itu ringan untuk diajak ngobrol, atau pihak siapa yang kalau kita menyampaikannya ke pihak lain itu, lalu pihak lain itu menyampaikan ke beliau, itu lebih mudah diterima. Kan tujuan kita adalah pesan itu sampai kepada beliau, lalu direspon dengan positif ya, dengan baik, sehingga ketika ada kesempatan untuk perubahan ya insya Allah terjadi. Nah, hal ini perlu kita cermati. Mau nggak mau kita harus melakukan pemetaan. Dengan cara itu, pesan kebaikan yang mau kita sampaikan, nasihat yang mau kita sampaikan itu bisa dipahami dan kemudian ditanggapi dengan baik oleh orang ini. Kadang itu kita perlu beberapa cara. Ya, kadang kita perlu kita sendiri ikut mendekati dengan cara tertentu. Kadang kita perlu dengan bantuan satu, bahkan dua, bahkan tiga pihak. Sehingga ketika pesan itu tersampaikan dengan beberapa cara, akhirnya beliau ini yang kita harapkan perubahannya ke arah yang lebih baik itu terjadi. Petakan dulu, cermati kondisi beliau seperti apa, dan kemudian hal-hal apa yang memudahkan beliau menerima perbaikan. Nah, sehingga perubahan itu insya Allah bisa terjadi. Dan biasanya memang tidak sehari dua hari, karena beliau umurnya tadi itu, orang makin tua itu kalau pengalamannya banyak, kaya, bergizi, insya Allah semakin bijaksana. Tapi bahasa lainnya itu juga semakin kolot. Wah, pokoknya pendapatku begini ya begini. Aku ini sudah banyak makan asam garam kehidupan daripada kamu itu apa sih? Nah, kan kadang kita dianggap seperti itu kalau masih lebih muda. Maka kita harus menunjukkan penghormatan kepada beliau, belajar memahami sudut pandang beliau dulu, baru kemudian kita berusaha memasukkan. Kalau pakai bahasa komunikasi itu, masuk melalui pintu dia, keluar melalui pintu bersama ya, pintu kita.